Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa MDM TV dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya yaitu kita masih dapat melakukan atau menunaikan ibadah puasa. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, tema kita masih berkaitan dengan pembahasan yang pada kesempatan sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Di antara amal kebaikan yang banyak dilakukan kaum muslimin pada bulan yang mulia ini, salah satunya adalah amal sedekah. Tidak diragukan lagi bahwasanya pahala yang didapatkan oleh orang yang bersedekah itu sangatlah berlimpah. Namun perlu diperhatikan bahwasanya jangan sampai pahala sedekah yang melimpah tersebut menjadi terhapus sia-sia. Apa penyebab hilangnya pahala orang yang bersedekah? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famithluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu saldan. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang tersebut seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat lalu menjadilah dia bersih. Di dalam ayat ini disebutkan ada 3 hal yang menjadi penyebab hilangnya pahala sedekah. Yang pertama adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah atau disebut dengan alman. Yang dimaksud dengan alman adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang menerima sedekah tersebut. Misalkan si A pernah memberi sesuatu kepada si B, lalu si A berkata seperti ini misalkan, kamu ingat gak dulu waktu di kantin, aku pernah ngasih kamu makanan? Atau misalkan, ingat gak dulu kamu waktu di kelas, kamu gak bawa pulpen, lalu aku kasih kamu pulpen? Maka hal seperti ini, itu disebut dengan alman, atau menyebut-nyebutkan pemberian. Maka, hal ini termasuk perbuatan yang tercela, dan juga termasuk perbuatan yang dilarang. Kelihatannya sepele, namun hal seperti inilah yang dapat menghapus pahala sedekah kita. Bahkan alman termasuk dosa yang besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada 3 golongan yang tidak akan diajak Allah bicara pada hari kiamat, tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, dan tidak akan Allah sucikan dirinya pada hari kiamat. Kemudian dia akan mendapatkan azab yang pedih. Maka salah satunya adalah orang yang menyebut-nyebut pemberian atau disebut dengan alman. Kemudian hal yang kedua, menyakiti orang yang diberi sedekah, al-adza, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 264 tadi. Ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, maka sebisa mungkin hindarilah untuk menyinggung perasaan orang yang diberi tersebut. Misalnya, si A pernah memberi sesuatu kepada si B, atau si A pernah memberi uang kepada si B.
maka si A mengatakan hal seperti ini. Gimana, uang yang pernah saya kasih kamu masih cukup atau kurang? Misalkan seperti itu. Maka hal seperti ini ditakutkan akan menyinggung perasaan si B. Maka hal ini juga dilarang dalam Islam. Dan konsekuensinya pahala sedekahnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga, riya. Riya adalah perbuatan seseorang hamba yang menampakkan amalannya kepada manusia dengan tujuan ingin mendapatkan pujian dari manusia atau ingin meninggikan derajatnya di hadapan manusia. Maka hal yang seperti ini sudah pasti akan menghapuskan pahala amalan yang dilakukannya. Tidak hanya amalan sedekah, tetapi seluruh amalan ketika kita ada perasaan riya dalam hati kita, maka ditakutkan amalan tersebut menjadi sia-sia. Cukup sekian yang bisa Ulun sampaikan. Semoga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.